Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan untuk para tokoh-tokoh sejarah Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, terdapat 9 ulama pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Maulana Mahribi atau Syekh Mahribi, dan Jumadil Kubro. Tapi, masyarakat umum di Jawa lebih mengenalnya dengan sebutan Sunan Gresik. Karena beliau menyiarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gresik adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan sangat bijaksana. Waktu itu, penduduk di sekitar Gresik belum beragama Islam, sehingga penyebaran agama yang dilakukan Sunan Gresik dapat diterima dengan sangat cepat. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim. Beliau dilahirkan di Campah, Aceh sekitar tahun 1401. Ketika berumur 20 tahun, Sunan Ampel hijrah ke Pulau Jawa. Beliau meneruskan cita-cita dan perjuangan ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel memulai kegiatan dakwahnya dengan mendirikan dan mengasuh pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Di pesantren inilah Sunan Ampel mendidik para pemuda untuk menjadi dai-dai yang akan disebar ke seluruh Pulau Jawa. Murid-murid beliau yang terkenal adalah Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah atau Raja Sultan pertama Kerajaan Demak, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Sunan Ampel merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliau yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Selain itu, beliau juga berperan besar dalam membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Jenazahnya dimakamkan di daerah Ampel. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah penyebar Islam di pesisir utara Jawa Timur. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Nama lain beliau adalah Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Ketika masih remaja, bersama dengan Raden Paku, Sunan Bonang dikirim oleh Sunan Ampel ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Sepulang dari sana, beliau mulai berdakwah dengan cara menjadi guru dan mubalik. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Tuban, Jawa Timur. Santri-santri yang menjadi muridnya berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta gending atau lagu pertama dalam rangka siar agama Islam. Sunan Bonang dan wali-walinya menggunakan wayang dan musik gamelan sebagai sarana dakwah Islam. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu-lagu untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Tembang Durma. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama yang menyebarkan agama di daerah Blambangan. Beliau adalah saudara Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Paku. Dia dikenal juga dengan nama Prabu Satmata. Beliau mendirikan pesantren di daerah Giri. Sunan Giri mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, antara lain Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui berbagai permainan yang berjiwa agamis.
misalnya melalui permainan jelungan, jamuran, gendi ferit, gula ganti, cublak-cublak suang, dan lir ilir. Beliau juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Setiap ada masalah penting yang harus diputuskan, para wali yang lain selalu menanti keputusan dan pertimbangannya. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah penyebar agama Islam di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Beliau putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Kosim atau Syarifuddin. Namun, kebanyakan masyarakat mengenalnya sebagai Sunan Sedayu. Untuk melancarkan kegiatan dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan satu jenis lagu yang disebut gending pangkur. Beliau menjadikan Sedayu sebagai wilayah penyebaran dakwahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai wilayah Nusantara. Bahkan ada yang berasal dari Ternate dan Hitu Ambon. Sunan Derajat sangat menekankan sifat sosial sebagai pengamalan agama Islam. Beliau memberi pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin. 6. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Beliau juga mendapat julukan Syekh Malaya. Beliau adalah putra seorang bupati Tuban yang bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali berjiwa besar, berpikiran tajam, dan berpandangan jauh. Beliau berdakwah sebagai mubalik dari satu daerah ke daerah lain. Sunan Kalijaga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga mengarang cerita wayang yang bernafaskan Islam. Selain itu, beliau juga berjasa dalam mengembangkan seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesastraan. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah lagu Lir Ilir. Lagu ini berisikan ajakan untuk masuk agama Islam. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Raden Umar Haji, penyebar agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Timur. Nama asli beliau adalah Jafar Shadiq. Ketika kecil, beliau biasa dipanggil Raden Undung. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Selain menjadi pendakwah, Sunan Kudus juga menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Beliau dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus. Di wilayah tersebut, beliau menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Beliau dianggap sebagai pendiri Masjid Raya Kudus. Masjid Kudus memiliki menara yang indah. Oleh karena itu, masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. 8. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Ciri khas Sunan Muria adalah menyiarkan agama Islam di desa-desa terpencil. Beliau lebih suka menyendiri dan tinggal di desa serta bergaul dengan rakyat biasa. Beliau mendidik rakyat di sekitar Gunung Muria. Cara beliau menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Sebagai sarana dakwah,
beliau menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang banyak berjasa dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Beliau masih keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ibunya bernama Nyai Larang Santang dan ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Nama kecil beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ketika dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah ke Jawa daripada menetap di tanah kelahirannya, yaitu Arab. Beliau menemui pamannya Raden Walang Sungsang di daerah Cirebon. Ketika pamannya wafat, beliau menggantikan kedudukannya. Sunan Gunung Jati berhasil meningkatkan Cirebon menjadi sebuah kesultanan. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570. Beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat.